Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan Part 3. Jangan takut, telan pil iblis. Semakin banyak energi iblis yang Anda miliki di tubuh Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan warisan Tianhe. Meskipun saya pikir warisannya sangat umum, tetapi dari sudut pandang saat ini, itu sangat cocok untukmu dalam peningkatan yang singkat. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu tentang ini, suara permaisuri terdengar dari samping. Xiaoyan melirik ratu dengan curiga, dan masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Xiaoyan tidak tahu tentang ki iblis lainnya, tetapi dia hanya tahu bahwa ki iblis akan mempengaruhi keinginan, dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya sebelumnya. Jangan khawatir, Selir ada di sini. Jika suami benar-benar tidak bisa bertahan, Selir dapat mengorbankan dirinya untuk menjadi suami untuk membersihkan api. Sang ratu sepertinya melihat melalui pikiran Xiaoyan sekilas, dan ada 2 rona merah di pipinya. Xiaoyan menyengirkan pil ajaib secara langsung, dan tidak berniat menelan pil ajaib saat ini. Jangan khawatir, ada pria lain yang belum menyelesaikannya. Xiaoyan terbatuk 2 kali. Tidak berani melihat permaisuri, tetapi bergegas ke kabut abu-abu dengan gerakan. Adapun pria kuat abadi yang memegang pedang, dia tidak bersembunyi, karena bersembunyi tidak ada artinya, tetapi berdiri di kabut abu-abu, memegang pedang. Ayo bertarung. Niat bertarung melonjak di mata pria itu, karena dia tidak punya pilihan lain. Lebih baik bertarung saja. Semangat juang yang kuat terpancar dari pria itu, dan sosok Xiaoyan juga perlahan berhenti. Karena aku telah memilih jalan ini, aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali. Begitu suara pria itu jatuh, dia mengangkat tangannya menjadi pedang, dan pada saat ini, apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang. Gagang patah yang dihancurkan oleh pedang Xiaoyan sebelumnya. Tetapi, bahkan jika pedang panjang itu patah, itu sudah mengandung kekuatan pedang terkuatnya. Pedang menghancurkan langit. Pria itu bergumam. Energi pedang yang kuat dan tak tertandingi tampaknya mampu memutuskan dunia, dan kekuatan besar menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki ejekan di matanya, tetapi sangat menghormati lawannya. Cara terbaik untuk menghormati lawan adalah dengan tidak berusaha keras. Faktanya, pria yang menggunakan pedang juga tahu bahwa langkah ketiga bukanlah lawan Xiaoyan, apalagi dia. Tapi tidak ada jalan mundur. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertarung tanpa rasa takut. Anda tidak bisa takut untuk menghindari perang. Bahkan jika Anda ingin menghindarinya, Anda tidak bisa menghindarinya. Menghadapi ki pedang yang meroket, Xiaoyan melemparkan pukulan ketiga pedang ki sudah ada di depannya. Duar. Kekuatan ganas dari keduanya bertabrakan, dan energi kekerasan menyapu dengan liar. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasa bahwa ada pedang yang mengalir di sekelilingnya. Pria itu menunggu Xiaoyan di sini. Tentu saja dia juga siap. Jelas bahwa dia telah membentuk formasi pedang yang kuat di sini. Ini adalah yang terakhir, gerakan pembunuh. Apakah itu bisa dikalahkan tergantung pada formasi ini. Tapi metode pembentukannya adalah kekuatan Xiaoyan. Tidak, tepatnya itu adalah kekuatan mata anjing. Bisakah formasi ini dipatahkan? Xiaoyan bertanya. Mata anjing berpura-pura mati setiap saat, setiap hari. Xiaoyan tidak punya pilihan selain memasukkan telapak tangannya ke jubah lengan baju, dan kemudian mencubitnya dengan keras. Mata anjing itu meratap dan mengutuk. Formasi pedang bukan formasi. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Suara bermata anjing keluar, dan Xiaoyan menampar kepalanya setelah berbicara. Jahat mata anjing berkata. Suara memamerkan gigi ini dipelajari dari kelinci Pingyun. Bagaimanapun, jika Anda tidak mempelajarinya dengan baik, Anda akan mempelajari cara-cara bengkok ini dengan sangat cepat. Tidak ada kekuatan di mata Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat formasi pedangnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan tubuh klon Dewa Abadi? Mata Xiaoyan menunjukkan tatapan tegas, dan tubuhnya terkejut.
dan dia dengan kasar bergegas ke arah pria itu. Ketika pria itu melihat sosok Xiaoyan bergegas ke arahnya, dia berani tampak ragu segera. Tangannya membentuk segel dan kekuatan abadi di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Ada ribuan pedang terbang yang membumbung ke langit. Bayangan pedang bersiul ke arah Xiaoyan dan menyelimutinya. Pedang panjang ini semuanya adalah pengumpulan pedang yang telah saya bunuh. Pedang berisi kebencian mereka. Semakin kuat kebencian, semakin kuat kekuatannya. 10.000 pedang terbang. Hancurlah! Pria itu berteriak dengan marah. 10.000 pedang tampaknya merobek Xiaoyan, tetapi dia melihat bahwa Xiaoyan di ujung lurus, dia tidak menghindar, dan dia tidak memiliki pertahanan. Ketika pedang panjang itu jatuh pada Xiaoyan, semua suara tabrakan emas dan besi meletus, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Tampaknya mustahil untuk menebus pertahanan Xiaoyan sama sekali. Tetapi di bawah serangan panik dari 10.000 pedang terbang, jubah Xiaoyan benar-benar hancur dan pedang panjang meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tapi luka itu sepertinya hanya melukai kulit, bahkan tidak setetes darah dan sembuh kembali dalam sekejap mata. Di bawah sapuan 10.000 pedang terbang, tubuh fisik Xiaoyan yang kuat sekali lagi menyebabkan pupil pria itu menyusut tajam. Dia tahu bahwa Xiaoyan adalah tubuh abadi, tetapi dia belum pernah melihat tubuh abadi yang nyata. Ketika dia melihat ini hari, dia benar-benar merasakannya, kengerian daging abadi. Hatinya bergetar. Xiaoyan datang dengan sangat cepat. Sosok pria itu hanya bisa menghindar ke belakang. Jubah lengan bajunya terbanting lagi. 10.000 pedang dipadatkan, berubah menjadi pedang besar setinggi 100 kaki. Dan kemudian menuju ke arah Xiaoyan datang dan cincang. Xiaoyan melihat pedang raksasa itu, merasakan energi pedangnya yang ganas, mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Api dan guntur mengalir ke dalamnya, dan energi kekerasan juga melonjak dari langit. Tuar! Keduanya sekali lagi menghantamkan pukulan bersama. Tetapi harus dikatakan bahwa formasi pedang pria itu kuat. Bahkan jika itu hanya di hadapan Xiaoyan yang lebih kuat, jika dia menemukan langkah ketiga dari keabadian kaisar di bawah pedang ini dan juga formasi ini, dia juga tidak akan mencoba mundur. Pria itu tidak berhenti di situ. Seteguk udara segera menyebur keluar dan noda darah mengembun di depannya. Pedang darah yang abadi, sekarang hancurkan! Dengan suara raungannya, tanda darah membengkak dengan cepat. Dan kemudian hantu besar berwarna darah muncul di udara. Itu benar-benar mengambil pedang raksasa 100 kaki yang bertarung melawan Xiaoyan. Dan hantu besar ikut mengangkat pedang besar itu dan kemudian menebas ke arah Xiaoyan lagi. Pedang ini bahkan lebih kuat. Alis Xiaoyan juga sedikit berkerut. Tapi meskipun demikian, Xiaoyan masih tidak mengubah wajahnya dan masih mengabaikan 8 penguasa berat yang sunyi dan sekali lagi mengayunkannya. Tapi kaki Xiaoyan juga 1 poin lebih kuat dari kaki sebelumnya. Bagaimanapun, pertarungan saat ini belum mencapai batas Xiaoyan dan kekuatan ciklon dewa abadi lebih dari itu. Tuar! Ratusan meter pedang raksasa dan Xiaoyan berhadapan secara langsung. Dan 2 energi kekerasan dan tak tertandingi menyapu dengan panik. Angin kencang tak tertandingi, dan energi iblis kabut abu-abu tampaknya terhalau. Pukulan ini mengorbankan darah pria itu dengan menghabiskan esensi hidupnya. Jadi kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ini adalah susunan pedang yang telah diatur untuk waktu yang lama. Dan ini adalah bagaimana dia bisa melawan Xiaoyan begitu lama. Bahkan membuat Xiaoyan saat ini yang menepati ruang dari setengahnya keuntungan. Tentu saja, meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran, pada saat yang sama, meskipun formasi pedang pria itu kuat, dia hanya bisa melawan Xiaoyan, tetapi dia masih tidak dapat menghancurkan Xiaoyan. Apalagi kerusakan parah atau mengalahkan Xiaoyan, itu adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan.